Kita bisa melakukannya dengan klik segitiga ke bawah dari bagian table style, lalu pilih style yang kita inginkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan nemenin kalian di channel Belajar Excel. Pada video kali ini kita akan bahas topik yang kadang membingungkan pengguna Excel, yaitu perbedaan antara range dan table. Kalau kalian bertanya apa bedanya dan kapan harus menggunakan salah satu di antara mereka, simak video ini sampai habis. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalian juga bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini atau mengirimkan email kepada kami jika ada pertanyaan melalui link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data penjualan per marketing dari toko buku Jarang Mandi. Terdapat dua data yang identik, namun kedua data tersebut sebenarnya berbeda. Data di sebelah kiri adalah range dan data di sebelah kanan adalah sebuah table. Pengertian range sendiri adalah kumpulan dari beberapa sel. Hanya itu saja. Pada saat kita bekerja menggunakan range seperti ini, kita tidak akan memiliki fitur khusus seperti yang disediakan untuk table. Biasanya range ini digunakan untuk pengolahan data sederhana. Keunggulan dari range ini adalah kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Tetapi untuk pengolahan data besar dan sering diperbarui, penggunaan range menjadi kurang efektif. Di sisi lain, table adalah salah satu fitur dari Excel untuk membuat data menjadi lebih terstruktur. Dengan table, kita bisa mendapatkan beberapa fitur otomatis seperti pemformatan, filter, kolom terhitung otomatis, dan lain-lain. Setelah kita membahas definisi dari range dan table, sekarang kita akan membahas perbedaan fitur di antara keduanya. Kita akan membahas 3 fitur yang dimiliki oleh table tetapi tidak dimiliki oleh range. Fitur pertama yang dimiliki oleh table dan tidak dimiliki oleh range adalah pemformatan otomatis. Saat kita bekerja menggunakan range, jika kita menambahkan data baru, maka data yang kita masukkan formatnya tidak akan mengikuti format data yang sudah ada. Kita harus melakukan pemformatan manual agar data yang baru saja kita tambahkan bisa memiliki format sama dengan data yang sudah ada sebelumnya. Seperti contoh pada data di sebelah kiri, kita akan memasukkan nama marketing baru bernama Panji Santoso, tepatnya di baris ke-11 dari data atau pada baris ke-14 pada workbook. Kita arahkan kursor pada sel D14 lalu ketikkan Panji Santoso, dan untuk total penjualan kita isi dengan 50 juta. Maka jika kita lihat pemformatannya tidak akan mengikuti data yang ada di atasnya. Namun jika kita tambahkan data pada table, misal pada kolom J14 kita memasukkan nama yang sama yaitu Panji Santoso dengan nominal penjualan 50 juta juga, maka pemformatannya juga akan mengikuti seperti ini. Fitur kedua yang ada pada table namun tidak ada pada range adalah kolom terhitung otomatis. Saat kita menambahkan kolom data pada sebuah range menggunakan rumus tertentu, maka data akan dimunculkan hanya pada sel di mana kita mengetikkan formulanya, dan sel di bawahnya hanya akan terisi saat kita melakukan paste dari sel yang berada di atasnya. Namun saat kita menggunakan table, maka saat kita mengetikkan formula pada suatu sel, maka sel yang di bawahnya akan otomatis terisi dengan formula yang sama dengan formula yang kita ketikkan sebelumnya. Untuk lebih memahaminya, di sini kita akan menambahkan satu kolom di sebelah kanan dari masing-masing data dan mengisi kolom tersebut dengan membagi angka penjualan dengan angka 2. Kita arahkan kursor pada sel F4 lalu ketik sama dengan lalu ketikkan sel yang memuat penjualan yaitu E4 dibagi dengan 2. Tekan enter maka akan dihasilkan data seperti ini. Data ini tidak akan secara otomatis terduplikasi ke bawah. Kita harus menduplikasinya dengan menggunakan fill handle seperti ini. Hal yang berbeda akan terjadi saat kita menambahkan kolom pada sebuah table. Kita arahkan kursor pada sel L4, ketik sama dengan, lalu arahkan kursor menuju sel yang memuat penjualan yaitu K4, dibagi dengan 2 dan tekan enter,
Maka mulai dari header, formula hingga formattingnya akan dimunculkan secara otomatis. Hal ini akan membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih efisien. Fitur lain yang dimiliki Table adalah pemformatan instan. Saat kita arahkan kursor pada Table, maka akan ada tab menu baru berjudul Desain. Pada tab menu desain ini, kalian bisa melakukan formatting untuk tabel kalian hanya dengan beberapa klik saja. Seperti contoh, kita akan membuat tabel kita memiliki header berwarna biru tua dan sel di bawahnya berwarna biru muda. Kita bisa melakukannya dengan klik segitiga ke bawah dari bagian table style, lalu pilih style yang kita inginkan seperti ini. Bahkan kita bisa membuat warna selang-seling pada table dengan memberi tanda centang pada opsi banded row. Formatting seperti ini sebenarnya juga bisa dilakukan pada range, namun dengan cara manual. Kalian bisa membuat warna selang-seling dengan bantuan conditional formatting seperti pada video 7 tentang membuat warna selang-seling dengan cara klik link di atas. Sebenarnya untuk membuat sebuah range menjadi table itu sangat mudah. Kalian bisa blok range yang ingin kalian ubah menjadi table. Misal kali ini kita akan merubah range C3 sampai dengan F14 menjadi range. Klik tab menu insert lalu pilih table. Maka akan ditampilkan Windows Create Table seperti ini. Setelah tekan OK, maka range yang tadi kita blok sudah menjadi sebuah table. Sebaliknya, untuk mengubah table menjadi range juga tidak terlalu sulit. Kalian hanya perlu arahkan kursor ke salah satu sel dari tabel kalian, kemudian klik tab menu desain, maka akan dimunculkan dialog box berbunyi convert the table to a normal range. Tekan yes, maka tabel kita sekarang sudah berubah menjadi range. Nah, itu tadi perbedaan antara range dan table pada Excel. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang perbedaannya dan bisa menentukan kapan saat yang tepat untuk menggunakan table atau range. Dan selesai. Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.